semua orang yang di BAP dihadirkan di pengadilan oleh jaksa, kecuali saya. Bunda tahu apa yang dilakukan sebelum bersumpah. Saya kasih tahu satu rahasia yang nggak semua orang tahu ya. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama dan nonton persidangannya sejak 7 tahun yang lalu. Dan sekarang ada di depan saya ada Dr. Jaya Surya Atmajaya. Benar ya dok ya? Atmaja, oke. Dokter SPFM HPHD, itu gelar banyak banget dok. Ada tambah satu lagi DFM tuh. DFM tuh kamu kurang tuh, belajarnya berapa tahun dok? 19 tahun. 19 tahun ya dok ya. Total semua itu 19 tahun. 5 gelar 19 tahun. Tapi sebenarnya saya mau nambah lagi tuh sebenarnya. Mau nambah apa? Cuma udah dilarang sama istri saya. Apa udah ahli sianida gitu dok? Kebanyakan sekolah. Terus nanti anaknya bisa minder katanya begitu. Jadi saya stop. Tapi anak ada yang ngikutin jejak dokter? Ada anak saya satu, ada satu yang dokter spesialis kandungan. Yang satu dokter gigi, yang satu ahli geologi. Kalau dokter kadang nggak jauh-jauh, saya juga ada keluarga yang dokter, bisa anak-anaknya juga nurun dok. Ya sebenarnya bukan nurun, karena lihat kerjaannya kayak gitu dia nggak kepikiran yang lain. Gitu. Iya benar, jadi ngeliatnya pengen kayak orang tuanya ya. Dok, apa kabar? Baik ya. Sekali. Dokter, kalau saya boleh flashback ke 7 tahun yang lalu, saya salah satu orang yang sangat-sangat mengikuti persidangan itu sebagai orang awam ya dok ya, sebagai masyarakat awam gitu. Tapi boleh dibilang saat itu dokter begitu kontroversial karena dokter salah satu saksi ahli yang menurut saya berada di pihak yang saat itu sebenarnya terdakwa kan dari pihak dari Pak Oto kan gitu, dan dokter berani untuk menyampaikan apa yang dokter lihat, padahal saat itu mungkin kurang menguntungkan posisinya sebagai saksi ahli dari pihak Jessica saat itu dok. Saya mau tanya sebelum saya tanya rututan ceritanya, kan pasti dokter banyak yang bully juga saat itu kan? Oh banyak banget. Saya tahu banget karena saya salah satu, ini dokter kenapa ngomongnya beda sih gitu kan gitu. Tapi setelah saya melihat dokter sampai 7 tahun dengan keyakinan ini yang tetap gitu kan, artinya kan sekarang ada saksi-saksi yang kita lihat dari bukti-bukti dari gambar dan bukti-bukti asli dari tubuh korban. Sebagai saksi ahli saat itu dok, kenapa dokter begitu yakin dengan apa yang dokter katakan saat itu? Begini, prinsipnya ya kalau ahli itu ngomong hanya berdasarkan apa yang dia diyakini. Betul. Gitu. Nah, seorang ahli, seorang dokter datang ke pengadilan atau apapun, dia itu hanya ngomong apa yang dia yakini. Keyakinan itu dari mana? Dari pengetahuan dan dari pengalaman. Dan dua-duanya saya punya. Kebetulan saya itu adalah dosen di FKUI, bagian forensik. Saya ngajar sianida. Saya meneliti sianida. Dan karena saya ngajar, semua murid saya banyak. Bunda, saya itu ngajar dari tahun 86 sampai sekarang masih ngajar. Murid saya itu saya ngajar fakultas kedokteran, fakultas hukum. Jadi murid saya tuh ratusan ribu orang sampai sekarang. Nah, saya ngajar itu. Jadi saya tuh hafal luar kepala soal itu. Sehingga pada waktu kasus itu saya ngomong apa yang saya mesti ngomong, karena seorang dokter tuh tidak punya kewajiban untuk bela siapapun. Dia hanya ngomong apa yang dianggap benar. Nah, saya punya pengalaman menangani kasus, saya meneliti sianida, saya ngajar sianida. Jadi ya itu aja yang saya kemukakan di pengadilan. Saya nggak peduli sama yang lain. Maksudnya orang lain setuju atau nggak setuju. Karena gini, sebagai seorang ahli forensik, saya tuh sangat menghormati guru saya. Guru saya ngajarin begini, saya tanya, kalau jadi dokter forensik apa sih syaratnya? Dia bilang syarat pertama, belajar yang banyak. Ya setiap hari baca 1 jam paling sedikit. Jadi gitu, kamu setelah belajar, kamu ngomong yang benar dan yang benar. Kenapa mesti ngomong yang benar? Pertama, kamu punya murid. Kalau kamu ngomongnya ngaco, nggak sesuai dengan yang kamu ajarkan, pasti murid kamu tahu. Kamu punya sejawat kamu juga tahu kalau kamu ngomong ngaco.
Ya kan, apalagi orang lain, dan orang awam pun akan lihat kalau orang yang emang benar ya dia akan ngomong seperti itu dan tidak akan bisa berubah. Itu satu ya. Terus kemudian kedua, dokter itu disumpah. Ada sebelum jadi dokter tuh disumpah akan mengatakan yang benar. Jadi itu. Dan yang ketiga, kalau sampai dipanggil ke pengadilan, Bunda tahu apa yang dilakukan sebelum bersumpah? Disumpah dengan kitab suci. Kalau dia Muslim ditaruh di Al-Quran di atas. Iya. Kalau yang Kristen ditaruh di tangannya di atas Alkitab. Kira-kira masa kita berani bohong untuk hal itu? Seorang dokter harus imparsial. Imparsial artinya dia tidak membela si A atau si B. Betul. Bilang si ini salah apa enggak, itu bukan kewenangan dokter. Dokter hanya ngomong sesuai dengan bidangnya. Selama bidang itu forensik, tentang keracunan sianida, ya saya berani ngomong karena itu keahlian saya. Di luar itu saya nggak mau tahu gitu loh. Nah itu aja sebenarnya prinsipnya, gampang. Tapi balik lagi ke mungkin ke hari itu ya dok, di 7 tahun yang lalu gitu. Dokter kan adalah dokter yang 2 jam menangani setelah Mirna datang gitu ya. Tapi kan aku melihat juga di BAP-nya bahwa ternyata ada dokter lain juga yang melihat langsung bahwa di tubuhnya Mirna sempat merah dulu sebelum biru dok katanya. Nah itu mungkin gak dok dalam 2 jam kondisi wajah yang dari merah itu berubah jadi biru? Sebenarnya enggak. Kalau dokter kan ahli itu dari... Enggak, kalau biru itu artinya dia kekurangan oksigen. Sedangkan kalau sianida, prinsipnya gini, sianida itu seperti tikus jatuh ke lumbung padi, mati kelaparan. Di badan kita banyak sekali oksigen yang beredar, tapi oksigen itu nggak bisa dipakai di jaringan. Jadi dia kekurangan oksigen, tetapi di darahnya banyak HbO2. Nah HbO2 ini bikin merah terang. Itu dua kondisi yang kontras. Kontras artinya ya kalau sianida ya lebam mayat merah terang. Itu siapa yang ngomong? Seluruh textbook forensik ngomong seperti itu. Dan itu sampai berjam-jam dok? Iya sampai akhirnya diotopsi berapa lama pun akan seperti itu. Nggak akan berubah? Bukan cuma di luar, ini kan di luar kalau lihat di luar. Tapi pada waktu diotopsi pun semua organnya tuh merah terang semua, Bunda. Dan yang itu yang kagak ada yang ngomong kemudian waktu yang buka perut kan bukan saya, dokter lain. Iya. Tapi kan artinya gini dok, dokter mungkin dari pihak dari Jessica saat itu ada 3 saksi ahli dan dari jaksa ada belasan saksi ahli. Gimana cara dokter mengconvince saat itu bahwa dokter tetap yakin dengan pendirian dokter? Gini ya, saya kasih tahu satu rahasia yang nggak semua orang tahu ya. Setiap orang itu kalau dia punya DNA yang bisa mencium sianida, dia bisa mencium sianida dalam dosis yang sangat kecil. 1 miligram dia bisa cium. Jadi kalau misalnya contoh ada sejawat saya atau mahasiswa lagi otopsi di situ, saya masuk itu, saya bilang itu sianida. Sebelum dilakukan pemeriksaan, saya adalah satu dari 84% orang Indonesia yang bisa cium itu, karena saya punya gennya. Dan saya udah pernah meneliti itu. Tahun 95 saya meneliti itu, saya dapatkan bahwa orang Indonesia 84% bisa mencium, 16% tidak bisa mencium, dan saya bisa mencium. Sehingga kalau ada kasus, belum diotopsi nih, saya tekan dadanya, saya cium gini, saya akan cium. Kalau sianida saya tahu. Sianida. Seberapa kecil pun persennya? 1 miligram per liter saya bisa cium. 1 miligram per liter, oke. Nah kalau dia ada di dalam situ ada 10 miligram per liter, saya mabok, bisa pingsan. Nah itu, jadi dengan kadar sekecil itu saya pasti bisa cium. Sedangkan kalau orang masuk ke dalam tubuhnya lewat mulut ya, ada di lambung, itu yang bikin mati 150 miligram. 150 miligram. Nah di lambung isinya, kalau lambung itu diisi air, itu volumenya 1 liter. Jadi berarti kan di lambung ada 150 miligram per liter. Dan itu pasti menguap. Mengeluap saya bisa cium. Dan nanti dokter yang buka lambung itu kan dokter itu buka lambung kan, diambil isi lambungnya, dia juga pasti bisa cium. Kalau nggak bisa nyium, udah pasti di atas 10 dia pasti mabok juga. Jadi itu yang sangat khas. Kalau di kedokteran dia bilang itu tanda patok hormonik, artinya nggak itu adalah khas sianida. Kalau yang bisa nyium dia pasti yakin. Tapi kalau yang nggak bisa nyium, nggak kecium, mungkin aja ada sianida. Tapi kalau yang bisa nyium, ya yakin gitu loh. Tapi dok, artinya pada saat diotopsi di hari ketiga di lambungnya kan ditemukan sejumlah kecil sianida. Nah sekarang itu kok bisa dari yang dokter melihat langsung 2 jam itu begitu, tiba-tiba dalam 3 hari
ada sianida di Nah lambung. ini satu yang Bunda mungkin agak ini ya. Saya kasih tahu. Waktu dia masih hidup, Ya. dia dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, Itu- diambil itu isi lambungnya. Masih hidup, Dok? Masih Oh, hidup. jadi saat di Enggak, waktu rumah di sakit jalan masih dia hidup? meninggalnya di jalan. Oh, meninggal di jalan. Sampai Oke. di UGD meninggal. Ya. Nah, waktu itu sempat dilakukan resusitasi. Oke. Setelah resusitasi terus kemudian karena itu keracunan diambil isi lambungnya. Jadi belum ada intervensi apapun. Jadi 75 menit setelah meninggal ada isi lambungnya diambil. Itu diperiksa di puslapor, tidak ada sianida. Tidak ada. Nah, yang adanya itu 3 hari setelah dia meninggal kan diambil lagi isi lambungnya. Iya. Di situ ada 0,2. Nah, sebagai ahli sianida tuh gimana, Dok? Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin itu. Ya itu berarti ada kontaminasi. Soalnya sekarang kalau logikanya ya, kalau masuk Ya. kemudian Kan karena pakai sedotan tuh, Dok. Mungkin aja di dalam liur sini nggak ke ya, raba, tapi langsung ke sini. ada satu rahasia lagi Bunda yang mungkin itu yang logikanya gini ya. Iya. Saya tahu. Di keliling kita tuh banyak sianida. Sekeliling kita asap rokok, Iya. orang bakar-bakar sampah. Apa buah juga katanya ada. Buah biji Iya, apel, iya. pokoknya macam-macam lah. Iya. Kita banyak dapat Iya. sianida. Iya. Tapi kita nggak pernah keracunan. Kenapa? Karena di badan kita ada Tuhan kasih satu enzim. Enzim itu yang memecah sianida CN itu menjadi CNS. Jadi sama tubuh ditambahin tuh S, jadi CNS bukan CN. CN itu beracun, CNS tidak beracun. Iya. CN itu sianida, nama CNS itu tiosianat. Oke. Nah, dirubahnya di hati. Jadi kalau kita makan sesuatu racun masuk ke darah, ke hati dulu. Hati itu menyaring. Iya. Nah, di situ dirubah jadi CNS. Iya. CNS itu kemudian akan tersebar seluruh tubuh, akan dibuang lewat liur. Iya. Di darah kan pasti dalam perjalanan kan ada di darah Yes. dan di kencing. Nah, itu oleh dokter yang meriksa 3 hari itu diperiksa di lambung CNS tidak ada, di darah CNS tidak ada, di urin tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada yang masuk. Nah, itu sebenarnya itu. Kalau tiosianat tidak ada, sekarang contoh nih, saya kasih tahu ya. Misalnya contoh, ada orang meninggal, kita cium bau minyak tanah. Waktu diotopsi di lambung tuh ada minyak tanah. Iya. Tapi di darah tidak ada, di hati tidak ada, di otak tidak ada. Iya. Artinya apa? Sudah mati baru dituangin. Karena kalau dia meninggal karena insektisida, pasti racun itu ada di seluruh tubuh, di badan. Nah, kan makanya gini ya, ada satu hal yang waktu itu saya omong, kan si hakimnya ngomong begini. Dok, ini ada gelas, Iya. isinya racun sianida. Iya. Ada orang lihat dia minum, Iya. setelah minum dia kolaps, terus meninggal. Masa dokter bilang itu dia matinya nggak karena sianida? Itu kan pertanyaannya Iya, hakim. iya. Saya bilang begini, mohon maaf Pak Hakim, saya ini dokter manusia. Saya kalau mau periksa pun periksa manusia. Iya. Mau ada racun berapapun di dalam, kalau dia dibilang keracunan ya harusnya ada di badannya, ya dong. Nah mestinya nih kalau itu keracunan sianida di lambung pasti ada sianida. Tapi kemudian dia masuk hati kan, di hati itu pasti ada 2, sianida masih ada, yang kesisa karena kalau tidak ada yang bebas itu sianida tuh tidak akan keracunan orangnya. Jadi sianida ada, tiosianat harus ada. Di dalam darah pun sama, tiosianat ada, sianida ada, dan di urin ada tiosianat. Itu baru dibilang keracunan karena berarti racun masuk, tubuh sudah mencoba menetralisir tapi masih kelebihan. Makanya dia keracunan dan mati. Itu syaratnya. Dan kalau ada pemeriksaan 2 Tiba-tiba ada. 75 Iya. terus kemudian 75 menit kemudian 2 jam mestinya di sini tinggi kadarnya ini jadi rendah. Kenapa rendah? Karena dia udah melewati menguap. proses. Iya. Tapi kalau tidak ada menjadi ada, itu ajaib kalau menurut saya. Dan adanya pun nggak mungkin kalau ada benar sianida nggak bakal ada 0,2 Bunda. Pastinya banyak dong yang masuk kan 150. Masa nguap sampai sebanyak itu? Dan kalaupun memang ada, tiosianat harus ada. Syaratnya tiosianat harus ada di hati, di darah dan di urin harus ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada yang masuk ke dalam badannya. Nah,
Makanya saya bukan ngomong sih, bukan apa. Waktu saya ngomong gitu, kan saya ahlinya toksikologi pada tubuh manusia. Iya. Kalau udah begitu bukan yakin Bunda, hakul yakin tuh nggak mungkin cyanida. Whatever yang ada di luar, kan saya bilang gini. Waktu itu yang saya ngomong gini. Saya ini kalau misalnya periksa jenazah, saya otopsi manusia, bukan otopsi gelas. Di gelas mau ada racun berapapun buat saya tuh nggak ada urusan. Karena bukti yang paling langsung itu kan tubuhnya. Karena kalau kasus keracunan sebenarnya bukti utamanya apa? Tubuh. Ya manusia. Manusianya. Nah kalau di manusia nggak ada, bagaimana saya bisa dipaksa suruh bilang ada? Nggak kan? Oke dok, sebentar. Jadi artinya gini, waktu dokter melihat jenazah dari Mirna gitu ya, itu kan 2 jam setelah kematian. Apa prediksi dari dokter sendiri sebagai ahli gitu ya? Kira-kira kalau ngelihat kondisinya sampai dokter kan periksa badannya semua, depan belakang ya, atas bawah. Menurut dokter sendiri gitu, kira-kira dia meninggal karena apa dok? Begini, orang yang meninggal tuh banyak. Iya. Saya ini dulu dididik di RSCM, asal tahu aja Bunda, waktu saya masuk ke RSCM untuk belajar forensik tahun 86, itu satu hari tuh otopsi 10 Bunda. 10 1 tahun sekian. Jadi artinya nangani kasus udah ratusan ribu kasus. Dan kita kebiasaannya seorang dokter forensik kalau ketemu jenazah, apapun yang kita mau lakukan, kita harus periksa jenazah itu, harus kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari depan sampai belakang, semua kita periksa. Dan kita lihat ada luka enggak. Kalau ada luka ya berarti ada kekerasan. Betul. Kalau tidak ada luka, terus kemudian kita lihat lebam mayat. Lebam mayat itu kalau orang meninggal tuh di bagian belakangnya biru ya. Nah kalau ada lebam mayat, kita lihat lebam mayatnya warnanya apa. Kalau warna tertentu dia akan mencirikan kematian tertentu. Kalau dia biru artinya kekurangan oksigen. Kalau dia merah terang jadi merah gitu, itu CO atau cyanida. Nah terus dia gitu saya cium bau, saya tekan, itu harus dicium bau. Kalau bau minyak tanah, artinya kemungkinan insektisida matinya. Kalau baunya bau bawang putih, itu berarti arsen. Ya racun. Ya arsen. Ya. Tahu saya. Nah kalau dia rasanya pahit-pahit, itu berarti cyanida. Dan bau cyanida itu nggak bisa beda sama bau lain. Jadi artinya dengan bau-bau itu kita tuh bisa menduga kira-kira apa gitu. Nah pada kasus ini saya tidak mencium cyanida sama sekali. Mukanya biru. Jadi saya bilang kekurangan oksigen, bisa apa? Apapun bisa. Makanya pada kasus itu saya sudah ngomong ke keluarga dan saya ngomong ke petugas polisi bahwa ini harus diotopsi. Kalau nggak diotopsi kasusnya pasti nanti jadi ribet di belakang. Kita nggak tahu sebab mati pastinya apa. Karena hanya dengan diotopsi lah kita bisa tahu dia meninggalnya karena apa. Kalau mati tidak wajar ya, ini kan tidak wajar kalau orang sehat tiba-tiba mati kan. Harus diotopsi. Itu dogma. Dogma itu artinya apa? Ajaran utama yang nggak usah dibantah. Seluruh dunia bilang no otopsi no case, begitu. Makanya saya bilang harus diotopsi. Setelah otopsi selesai, barulah kita awetkan jenazahnya atau apapun. Tapi itu utama. Tapi masalahnya kan saya udah minta polisinya, polisi bilang keluarga nggak setuju dok, gitu loh. Ya udah saya mau apa? Jadi apa yang saya lakukan, dokter formalin aja, nanti kita persuasi sama keluarga, itu loh yang ngomongin. Makanya saya lakukan pengawetan. Kenapa saya lakukan pengawetan? Saya formalin karena sudah ada dasarnya. Polisi sudah mengizinkan, mempersilahkan, ada surat kematian dari rumah sakit, berarti ada yang tanggung jawab. Dan saya sendiri tidak mencium cyanida. Mencium bau-bau yang mencurigakan. Lebam mayatnya pun ya seperti orang kekurangan oksigen, udah itu aja. Dok, apa mungkin jenis lain? Kemungkinan nggak dok? Mungkin aja. Ini kan ada yang nggak terpikir oleh orang. Mungkin nggak ada jenis lain gitu dok. That's why saya bilang harus diotopsi, diambil sampel, diperiksa. Maaf saya baru tahu dok bahwa yang saya tahu saat saya mengikuti sidang kan ada dok otopsi itu ada terjadi tapi Tidak. itu hari ketiga enggak? No. Sampel yang diambil dari lambung itu? Enggak. Itu kalau bisa dicoba dibuka lagi itu kan jejak digital nggak bisa hilang Bunda. Waktu itu yang ngambil pemeriksaan yang otopsi yang periksa mayat itu adalah Dr. Slamet Purnomo, dihadirkan dalam sidang pengadilan. Waktu itu Pak Oto tanya, dokter melakukan otopsi tidak? Tidak. Polisi meminta dia otopsi. Tapi waktu dia mau otopsi keluarga menolak. Akhirnya dia bilang setujunya cuma ambil sampel. Cuman ambil sampel doang, ambil hati, ambil darah,
kalau nggak salah mungkin ambil empedu juga, ambil urin, udah begitu doang. Nggak dibuka. Kalau otopsi itu harus dibuka semua, Bunda. Menyeluruh dari atas ke bawah. Kadang ya. kita mau tahu ada yang lain nggak gitu yang bakal bisa bikin meninggal. Nah, karena tidak diotopsi lengkap, maka dokter apapun di seluruh dunia, dokter forensik apapun selalu bilang no case, karena kita tidak tahu matinya karena apa. Jadi kalau ditanya saya bukan cenayang, Bunda, saya nggak akan tahu matinya karena apa kecuali kalau diotopsi dan diperiksa racunnya apa. Tapi kan gini dok, memang dia orang sehat dok. Tapi pada saat dia minum kopi kan dia ada ngomong nih ke temannya bahwa ini kok it tastes apa aneh, weird katanya. Dia kan rasanya gak enak. Terus Hani juga waktu itu nyoba katanya rasanya panas karena dia cuma sezip aja gitu dok. Nah kemungkinan nggak memang dia meninggalnya karena mengkonsumsi kopi itu, benar? Iya, mungkin dok. Tapi mungkin ada zat lain selain cyanida, mungkin nggak dok? Mungkin. Nah, that's why itu kagak diperiksa. Oh. Nah, gini loh, kalau di dalam hukum, saya kebetulan juga sarjana hukum ya. Sarjana hukum, di dalam hukum dikatakan dubio pro reo. Kalau kita ragu, kita harus membebaskan orang. Jadi jangan menghukum orang atas dasar keraguan. Kalau pasti baru dihukum gitu loh. Karena kalau enggak nanti banyak orang dizolimi, Bunda. Yang sesuatu yang sudah dibuktikan aja, misalnya kasus Sengkon Ankarta ternyata kan salah. Ternyata bukan dia pelakunya, dia udah dihukum mati, tahu-tahu ada orang yang ngaku kalau dia yang melakukan. Kemudian kita kedua, kita pernah juga salah itu pada kasus robot gedek. Mungkin pada ingat ya, robot gedek. Saya ingat. Dia dituduh mensodomi anak-anak sampai 12, kemudian dia dihukum. Dan apa yang terjadi begitu dia hukum ternyata kasus berlanjut di luar. Problem loh, kok dia dihukum tapi masih ada. Habis itu ternyata ada tersangka lain namanya Baikuni. Yang diadili ternyata dia itu yang tadinya menjadi saksi yang memberatkan pada si robot gedek, ternyata dia bilang ternyata dia pelakunya. Nah, itu dasar itulah makanya di dalam hukum bilang dubio pro reo. Kalau kita ragu kita harus menyingkirkan. Contoh begini, Bunda, ada orang perempuan diduga dia diperkosa. Dokter forensik periksa swab dan usapan vagina, diperiksa ada benda yang seperti sperma tapi nggak ada buntutnya. Profesor saya tanya, ini sperma apa enggak? Kalau sperma dia akan ditangkap sebagai pemerkosa, betul kan? Ini sperma apa bukan? Terus saya bilang, iya bisa aja sperma buntutnya udah copot. Tapi begini, kamu yakin nggak? Nggak yakin. Bilang negatif. Itu loh. Seorang dokter tuh tidak bisa mengira-ira dan kemudian dia ngomong sehingga orang dihukum. Karena secara hukum dikatakan lebih baik 1000 orang jahat berkeliaran di luar daripada 1 orang tidak bersalah masuk pengadilan, di penjara. Itu prinsipnya. Dokter tuh hanya ngomong sesuatu yang dia yakini. Kalau gak yakin gak bisa. Dan dalam hal kasus ini saya bukan yakin banget bahwa karena tiosianat tidak ada. Oke, cyanida bisa gak ada, tapi tiosianat harus ada. Karena dia masuk ke badan pasti dipecah jadi tiosianat. Tiosianat harus ada. Artinya di sini dokter bukan bilang bahwa tidak tahu dia pembunuhnya atau bukan. Intinya dokter hanya bilang bahwa memang saya nggak menemukan zat itu di dalam tubuh. Betul. Ya, makanya gitu tolong ya kalau dicari, tidak ada statement saya pun bilang bahwa si Jessica tidak bersalah, nggak ada. Saya cuma ngomong tidak ada jejak cyanida di dalam tubuh ini sehingga dia tidak mungkin keracunan cyanida. Kalau gitu matinya karena apa? Saya tidak tahu karena tidak diotopsi. Oke dok, dalam ilmu kedokteran, kalau misalnya di awal sudah tidak menemukan zat cyanida, tiba-tiba 3 hari di lambung ditemukan 0,2 zat cyanida. Biasanya gitu dok, ada nggak karena mungkin udah di dalam badan itu bisa tiba-tiba ada cyanida ada pada orang meninggal gitu. Bisa. Itu gimana sih dok? Kalau kadarnya kecil itu bisa karena pembusukan, Bunda. Kita punya protein di dalam badan kita. Protein itu ada unsurnya, ada P, ada N segala. Yang N itu akan berusaha menjadi cyanida. Tapi cyanida ini cuma sedikit jumlahnya. Jadi ada kemungkinan yang 0,2 itu adalah karena proses pembusukan. Tapi dia akan naik sedikit aja kayak gitu, seperti 0,2 atau berapa gitu. Enggak mungkin. Atau mungkin maaf dok, mungkin di dalam semua tubuh kita ini sebenarnya ada zat cyanida seperkecil gitu. Ada. Pasti ada ya dok. Ada. Kalau Bunda di sini ada di ruangan ada orang ngerokok itu pasti ada cyanida di dalam. Iya, atau ada dari makan, dari apa ya dok ya? Bisa.
Itu sebabnya Tuhan memberikan sistem detox di dalam hati kita. Semua cyanida yang masuk tidak akan bikin kita sakit, tidak akan bikin kita keracunan. Dia di detox sehingga kita aman. Dan dibuang di kencing itu tiosianatnya. Itu mekanismenya. Jadi kalau ada cyanida masuk pasti dibuang di kencing. Jadi nggak mungkin kalau di kencing nggak ada ya berarti nggak ada yang masuk gitu loh. Dok, waktu di persidangan dibilang ada berapa ribu? 7.400 ya. Di dalam gelas. Di dalam gelas. Kalau sebagai ahli cyanida nih dok yang melihat pernyataan seperti itu kira-kira masuk akal buat dokter? Tidak. Karena kenapa? Saya nih meneliti cyanida. Saya meneliti cyanida pada orang Indonesia berapa orang yang bisa nyium. Iya. Saya ambil, jadi gini, untuk bisa cium minimal 1 ppm. 1 ppm itu berarti 1 mg per liter. Jadi saya ambil 1 mg cyanida, masukin dalam 1 liter, saya suruh mahasiswa cium. Tapi 1 kan bisa nyium. Supaya lebih jelas saya bikin 2 atau 3 mg. Dan itu suruh nyium. Kalau dia bisa nyium berarti dia bisa nyium. Kalau nggak bisa nyium ya berarti nggak bisa nyium. Karena kalau saya tingkatkan sampai 10 mg, pada mabok tuh mahasiswa, mabok. Tapi dia nggak kenapa-napa karena tubuh kita karena nggak masuk kan, cuma menghirup ya dok. Nyium, tapi dia dinetralisir di badan, tidak masalah. Nah, jadi kalau 10 mg aja udah bikin orang mabok. Bagaimana 7.400? Kenapa saya bilang 7.400 pasti orang mabok? Kenapa? Karena si HCN ini punya titik didih. Bunda tahu kalau yang kita masak, air kita masak didihnya berapa? 100 derajat kan? Iya. Dia tuh titik didihnya 26,5 derajat sudah mendidih, menguap. Iya. Artinya di dalam sini dia akan menguap dari 7.400. Oke lah, anggap 10 mg yang menguap. Pasti orang pada mabuk semua, Bunda. Makanya pada waktu di pengadilan bilang, ini ada segitu. Saya bilang, apa yang terjadi? Saya bilang kalau lalu begini sih dok, radius 500 meter pada mabuk semua. Betul nggak? Iya. Iya, udah pasti menguap, pasti mabuk semua orang sekitar. Dok, kalau misalnya mungkin itu kan cuma spekulasi ya sebesar itu ya. Tapi kalau misalnya dia dalam jumlah kecil dan sengaja dimasukinnya ke kopi, karena kopi ini kan boleh bilang baunya juga keras ya dok ya. Iya. Apa yang terjadi dok? Iya, pasti tetap akan kecium. Pasti tetap akan kecium baunya. Karena walaupun baunya dia nggak nyium, tapi dia pasti mabok. Karena cium apa enggak itu nggak ada urusan dengan mabok. Mabok itu karena ada racun yang masuk. Iya. Nah, Bunda tahu waktu zaman Perang Dunia Kedua, kan orang-orang Israel itu banyak yang dibunuhin kan, jutaan orang yang dibunuh sama Nazi. Iya. Pakai apa? Cyanida. Iya, cyanida. Dimasukin kamar gas, mati semua. Iya. Itu saya tahu cyanida buat bunuhin apa tuh? Binatang apa? Pestisida itu buat fumigasi kapal. Iya. Jadi kalau kapal tuh di palka di bagian bawah tuh kan itu kan ada buat tikus ya dok? Iya. Disemprotkan mati semua. Jadi itu memang banyak dipakai. Dok, saya mau tanya. 7 tahun yang lalu di persidangan dokter dihadirkan kan oleh pengacara dari Jessica. Pak Otto itu bisa menemukan dokter itu karena kenal atau gimana dok? Begini. Sebenarnya gini, kan saya dapat periksa si korban itu 2 jam setelah itu karena saya itu adalah dokter yang melakukan pengawetan jenazah di rumah duka Darmais. Iya. Saya di situ dibawa ke situ karena gini, ada aturan dari Dinas Kesehatan kalau jenazah dikubur atau dikremasi lebih dari 24 jam itu pasti busuk. Harus diawetkan supaya nggak mencemari lingkungan, itu prinsipnya. Nah, jadi kalau dia mau ditaruh di situ syarat utamanya lebih dari 24 jam harus diawetkan. Nah, cuman untuk mengawetkan ada syaratnya. Harus ada surat kematian. Harus ada surat kematian. Surat dia sudah meninggal, berarti dokternya yang tanggung jawab. Yang kedua, tidak matinya wajar. Mati wajar tuh berarti karena sakit atau tua. Makanya sebelum saya melakukan pemeriksaan saya selalu tanya, meninggalnya karena apa? Nah, orang ini muda meninggal karena habis minum kopi. Saya bilang ini kasusnya tidak wajar. Karena tidak wajar harusnya diotopsi dulu baru saya awetkan. Nggak boleh saya awetkan. Nah, yang berwenang untuk minta otopsi kan polisi. Polisinya ada di situ. Saya bilang, Pak ini mah harus diotopsi. Kalau nggak diotopsi nanti kasus itu ribut di belakang hari. Mungkin bisa digali. Kata si polisinya, dok keluarganya tidak mau. Keluarga nggak ngasih izin. Saya bilang, Pak menurut berdusur KUHAP
Itu kewajiban si polisi. Polisi yang berwenang. Bapak lah yang menentukan mau perlu otopsi apa enggak. Kalau Bapak perlu otopsi, keluarga nggak setuju juga tetap harus Bapak lakukan. Ya tapi keluarga nggak mau. Ya udah nanti saya persuasi aja dokter, formalin aja. Dasarnya apa? Kan udah ada surat kematian. Ada surat kematian berarti saya udah ada yang tanggung jawab kan. Polisinya mengizinkan, nanti saya persuasi katanya. Itu sebabnya akhirnya tidak diotopsi, saya formalin. Hari ketiga keluarga bilang mau otopsi. Dibawalah ke Kramat Jati, ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri. Itu otopsi akhirnya. Akhirnya kan mintanya otopsi. Kan Rumah Sakit Kramat Jati mintanya otopsi polisinya. Tapi waktu mau diotopsi si dokter Slamet itu keluarga bilang ke dia, saya tidak mau otopsi. Jadi bolak-balik, jadi nggak mau otopsi. Karena nggak mau otopsi, jadi saya mesti ngapain? Ini kan perintah dari polisi. Dia bilang ambil sampel aja. Makanya yang dilakukan bukan otopsi Bunda, cuman ambil sampel. Kalau otopsi itu harus dibuka semua supaya kita tahu di tempat lain tuh nggak ada yang bikin mati gitu loh. Tapi saat di persidangan dokter bilang dengan jelas bahwa ini nggak ada otopsi gitu. Loh, yang bikin pulang bukan saya dong. Nggak ditanya dokter Slamet yang melakukan pengambilan sampel itu bilang tidak ada otopsi. Kemudian pada waktu itu kan dihadirkan juga ahli lain, forensik lain, Profesor Budi Sampurna. Dia juga tahu tidak ada otopsi. Pak Oto juga tahu, semua orang tahu. Dan hasil otopsi itu tidak ada di dalam berkas perkara. Tidak diotopsi, diambil sampel. Dari sampel itu yaitu dia yang diperiksa. Dan Bunda tahu yang periksa pertama 75 menit sama yang 3 hari itu puslapor yang sama. Saya cuma bilang begini, masa kita nggak percaya puslapor kalau bilang nggak ada, ya nggak ada lah. Saya kan kalau saya yang meriksa atau siapa yang meriksa mungkin dicuriga, jangan-jangan nih kita periksa abal-abal. Itu institusi resmi kok. Yang periksa pertama dan kedua sama. Jadi kalau sini diperiksa di lab A, sini lab B itu mungkin metodenya beda kan. Kita juga kadang-kadang periksa lab kan bisa beda-beda kan. Tapi ini kan lab yang sama yang periksa, dan itu lab pemerintah resmi, puslapor. Ya kita percaya dong. Ini tidak ada, kemudian begitu periksa jadi 0,2. Tapi yang jadi masalah buat saya sebenarnya bukan cuma ini tidak ada dan ini. Kalau mestinya yang pertama tinggi, ini lebih rendah, tapi tetap tiosyanat harus ada dong. Karena itulah tandanya ada barang yang masuk. Cyanida yang masuk. Cyanida yang masuk itu tandanya ada tiosyanat di dalam hati, di darah, dan di urin. Nah kalau nggak ada, masa kita mau paksakan? Kalau dibilang ada racun lain, ya mungkin aja. Tapi kalau nggak diperiksa kan nggak bakal ketahuan. Itu yang sayangnya ya dok ya. Iya. Dok tadi belum dijawab. Dokter akhirnya bertemu dengan Pak Oto itu. Nah gini, nah gara-gara saya melakukan itu, kemudian saya di BAP. Jadi dokter nih pernah di BAP juga. Oh ya, karena dokter yang megang ya. Enggak, saya yang periksa pertama. Jadi di BAP itu tanya apa yang dokter lihat, mukanya seperti apa, apa yang dokter cium. Saya udah ceritakan semua, sampai saya lakukan semua. Udah gitu saya udah nggak tahu lagi kan. Nah udah gitu, nah berkas saya ada di berkas perkara. Berkas perkara si kasus itu segini, Bunda. Hampir 60 cm. Nah si Pak Oto yang nangani kasus itu dibaca satu persatu. Semua orang yang di BAP dihadirkan di pengadilan oleh jaksa, kecuali saya. Saya ada di dalam berkas tetapi tidak diajukan ke pengadilan. Nah Pak Oto kan bertanya-tanya kenapa nih satu ini kagak dipanggil ke pengadilan. Oh jadi Pak Oto menemukan dokter di BAP itu. Iya. Nah akhirnya dia kata anak buahnya, cari dokter ini. Dicari, ketemu saya. Dia tanya apa yang saya melakukan. Saya bilang kan saya udah di BAP. Ya saya udah baca, tapi saya mau denger dari dokter. Saya ngomong gitu, jadi kesimpulan dokter apa? Nggak mungkin cyanida. Loh kalau gitu dokter bisa bantu saya. Ya kalau untuk ngomong kebenaran kenapa enggak? Tapi ada syaratnya, saya bilang. Minta izin sama hakim, saya boleh datang di situ. Karena kan yang mengizinkan kan hakim kan. Dia ngomong. Cuman hakim dan jaksa itu tidak tahu kalau itu saya. Dia bilang mau hadirkan dokter forensik. Waktu saya datang ke situ, barulah mereka kaget. Ternyata saya adalah orang yang ada di BAP, tetapi tidak dipanggil, tapi dihadirkan juga gitu loh. Jadi saya ini kecelakaan sebenarnya. Mestinya saya dipanggil oleh jaksa untuk ngomong di pengadilan. Tapi akhirnya dokter menjadi ahli dari pihak Jessica. Dan kalau buat saya sih tidak masalah. Siapapun yang manggil, omongan saya tetap sama, Bunda. Iya. Itu aja. Karena dokter kan saya bilang, dokter itu kenapa? Apapun yang terjadi saya akan ngomong seperti itu. Karena kalau saya ngomong ngaco, saya melanggar sumpah dokter.
Saya melanggar sumpah saya waktu di pengadilan, waktu bersumpah di pengadilan. Iya. Dan satu, saya ditonton oleh sejawat saya, murid-murid saya yang saya ajarkan seperti itu. Kalau saya melanggar itu kan mereka tahu, dokter saya bohong. Dan Bunda tahu ngapain sekolah lama-lama kalau itu kemudian merusak reputasi saya itu. Tapi gini dok, bentar. Saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa juga itu kan juga ibaratnya juga Sama sama dokter nih kan, Ya, yang mestinya sama. ahli-ahli nih ya kan gitu dok. Melihat pendapat dari mereka, apa yang bisa dokter? Nah gini, kalau di dalam hukum barangkali Bunda tahu punya uang koin kan? Ya, Oke. Uang koin ini kalau saya bilang ada gambar apa? Bunda bilang tulisan 500. Betul. Kalau yang sini bilang ada tulisan ada gambar. Betul juga kan? ya, Setiap ahli itu boleh ngomong apapun karena dia melihat aspek yang beda. perspektifnya beda Ya, ya. nah, misalnya contoh, ada gajah. Kalau saya orang yang komprehensif, saya bilang gajah itu adalah binatang terdiri dari begini-begini nih. Tapi kalau di dalam hukum kita punya hak untuk ngomong bahwa gajah itu seperti ular. Kalau hakim bilang apa buktinya? Dikasih unjuk, dia belalainya. Kan seperti ular kan? Iya, iya, iya. Tapi ahli lain, sarjana lain bilang Iya. tidak, dia seperti pedang. Karena yang tunjukin gadingnya. Whatever. Nah itulah yang semuanya harus dihadirkan di pengadilan. Kemudian direkonstruksi yang kebenarannya sebenarnya seperti apa. Nah mestinya itu direkonstruksi secara lengkap seperti itu. Ngomong beda-beda tapi kemudian ngomong suatu tentang hal yang sama. Gitu loh. Dok, boleh tanya, waktu yang pertama kali dokter yang menerima jenazah dari Mirna, selain dokter ada dokter lain? Enggak. Saya adalah dokter satu-satunya di rumah duka itu. Dan saya dokter forensik, jadi saya lakukan prosedur forensik. Iya, dan dokter ahli forensik memang saya. Oke, jadi dokter Jadi, pertama dan satu-satunya ya. Iya, di rumah duka itu. Di rumah duka, iya. Waktu dia dibawa ke Keramat Jati, ketemu dokter Slamet. Dokter Slamet itu teman saya, Bu. Itu Bunda. Dia teman saya terus sekolah forensiknya bareng saya, lulusnya bareng saya. Cuma Iya. dia polisi, saya bukan. Iya, gitu iya, aja. iya, iya. Jadi habis kejadian itu saya dengarkan dia di otopsi di sana. Iya. Cuman saya kaget. Di otopsi apa enggak? Saya telepon dia. Iya. Kamu otopsi? Oh enggak otopsi, keluarganya nolak katanya. Jadi memang itu saya dengar dari mulut pertama bahwa itu tidak ada otopsi. Dan beliau sempat dihadirkan di persidangan. Iya. Ada jejak digitalnya. Dan Ada. beliau bicara bahwa nggak ada. Nggak ada. Dan itu ditanya sama Pak Oto. Nggak ada. Oke, itu yang dihadirkan jaksa dari Pak Oto atau memang dari hakim? Jaksa. Dari jaksa. Rumahnya jaksa kecuali saya. Oke. Dok, ini kan jadi heboh lagi nih kan kasus ini gara-gara Netflix. Dokter diwawancara oleh Netflix bahwa dokter masih tetap yakin dengan keyakinan dokter bahwa tidak ada, artinya bukan dia sebagai pembunuhnya, tapi tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna. Lalu opini masyarakat berubah nih dok sekarang nih, ya kan? Sebagian merasa, oh ini salah nih gitu. Yang dokter dulu 7 tahun lalu mungkin dibully, sekarang dokter banyak yang belain nih dok gitu. Pada saat diwawancara sama Netflix dok. Dan sekarang opini masyarakat berubah gitu dok. Banyak juga yang mungkin gak ngikutin persidangan. Ada juga yang kayak saya ngikutin persidangan tapi jadi rancu nih sekarang gitu. Pikiran saya jadi rancu karena memang ya benar tadi kata dokter gitu. Apapun kan harus dilakukan. Kalau kita bisa lihat berdasarkan otopsi gitu ya dok. Dengan opini publik yang berubah ini, pendapat dokter sendiri gimana? Gini ya. Saya sendiri pribadi ya ngelihat kasus ini tuh sebenarnya rada-rada aneh. Karena kenapa? Kasus pembunuhan di Jakarta tuh banyak sekali Bunda. Tahu satu waktu itu pada waktu itu ya. Satu tahun tuh bisa antara 200 sampai 300 orang yang dibunuh di Jakarta. Dan kasus ini dari segi forensik tuh tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi pada waktu itu kasus itu sudah dibikin seperti kayak sinetron. Semua media meliput dari pagi sampai malam terus begitu. Jadi kebayang nggak? Pada waktu itu orang itu media TV itu kan masih di atas, bukan medsos ya. Semua orang disajikan informasi yang bertubi-tubi sehingga akhirnya orang rancu. Informasi apa yang masuk itulah yang akan mempengaruhi dia punya pandangan. Betul. Pada waktu itu jadi kita udah nggak bisa bedain lah mana yang benar mana yang enggak. Karena semua orang dibanjiri dengan informasi macamnya, komentar dan segala macam. Nah itu yang terjadi. Jadi kita nggak bisa berpikir jernih. Nah kira-kira 2 tahun lalu ada wartawan, seorang jurnalis dari
Singapura, orang bule Oke. datang. Dia bilang, "Dok, kami mau bikin itu dokumenter." Buat apaan? Kasus itu. Saya bilang, "Kenapa? Apa istimewanya itu?" gitu loh. Orang luar negeri. Dia bilang kasus ini menimbulkan kontroversial karena ini kasus internasional. Saya bilang, internasional di mana? Ya karena melibatkan 2 negara. Australia. Ya, Ya. ya 2 negara dan di sana jadi bahan pembicaraan. Kami mau tahu sebenarnya seperti apa. Terus, "Dok, ini dokumenter ya, tidak ada uangnya." It's okay, no problem. Apa yang saya bisa ngomong ya, dokter ngomong apa yang ada di pikiran dokter, apa yang dokter alami. Udah saya cerita aja persis seperti di persidangan. Nah, udah gitu saya tidak tahu. Tiba-tiba beberapa waktu lalu saya dikasih tahu sama teman-teman saya, bakal muncul di Netflix tuh. Loh, saya kaget. Saya juga nggak tahu. Akhirnya benar-benar muncul gitu loh. Dan itu kemudian bikin berubah. Nah, kenapa orang itu bisa berubah pandangan? Karena yang namanya di film itu dia cover both side dan hanya menampilkan yang poin-poin penting-penting saja. Jadi dia tidak ngomong, kalau diperhatiin dari ujung ke ujung tidak ngomong siapa salah siapa enggak, tapi dari dua belah pihak yang berargumen itu dimasukin semua sih sudah. Biarkan penonton yang menilai gitu loh. Nah, jadi pikiran kita jadi lebih jernih karena kita tidak dibanjiri dengan informasi-informasi yang tidak itu loh. Udah benar-benar fokus ke ini gitu loh. Buat apa? Waktu itu saya tanya, buat apa digituin? Untuk pembelajaran supaya masyarakat bisa teredukasi lewat kasus ini gitu loh. Seperti itu. Makanya saya bilang ya kalau ngomong kebenaran why not gitu loh. Itu aja sih. Nah, bahwa akibatnya dampaknya itu dari orang jadi ragu, yaitu di luar inian saya. Tapi kan kita tahu sekarang zamannya media sosial kan, segala hal itu bisa terbendung lah. Dan satu, yang namanya jejak digital itu tidak bisa hilang mudah. Makanya orang mau ngomong apapun tentang saya, silakan aja browsing nama saya di Google, diapain, tidak ada satupun tuh saya pernah buat sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Jejak digital tuh ada gitu loh. Ya, dan dengan speak up begini kan tidak ada menguntungkan juga buat dokter. Oh iya, nggak ada lah, saya nggak dapat apa-apa juga. Cuma buat ya memang apa yang dokter lihat dan dokter tahu kan berdasarkan ilmu dari dokter yang dokter punya. Gitu. Kalau buat saya sih sampai sekarang juga saya masih ngajar soal toksikologi ya. Jadi kalau ada murid saya yang belum belajar, saya bilang nih tonton dulu deh. Gitu ya kita discuss gitu loh. Jadi kalau saya tuh kalau ngajar tuh biasa tuh lewat case kayak begitu. Jadi kita ngobrol intinya enak gitu loh. Mereka main logika. Forensik kan yang penting logika. Bukannya cuma itu. Dok, dari keluarga sendiri gimana dok? 7 tahun lalu dokter mau bersaksi dan pasti mendapat banyak tekanan dari mana-mana. Ya biasa lah, yang paling komplain tuh istri lah. Istri. Ada gak beda pendapat dok di keluarga? Oh enggak. Karena mereka support. Cuman mereka bilang begini. Mereka sih ini. Cuman yang mereka pertanyakan, kenapa mesti terlibat dengan kasus-kasus yang kayak gitu loh. Kenapa mesti terlibat? Saya bilang bukan begitu. Kadang-kadang Tuhan punya maksud. Kalau saya dikasih kasus itu, berarti Tuhan mau pakai saya untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang kasus itu. Udah itu aja. Ya kan? Ya. Saya cuma pikir gitu ya. Mungkin ada tujuannya saya disuruh dapetin kasus itu ya supaya saya ngomong sesuatu yang benar gitu loh. Itu aja yang saya pikir. Cuman anak saya bilang, "Papa hatersnya banyak." Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Yang like Papa juga banyak. Apalagi sekarang ya dok, banyak yang support loh sama dokter, katanya dokter jujur mengatakan kebenaran dan lain-lain. Tapi gini dok, ini kan bahayanya bisa menciptakan opini yang berbeda dan akan ini ada anak yang dihukum 20 tahun penjara yang kita nggak tahu sebenarnya kan ini kita nggak tahu motif dia apa dan pelakunya siapa apa. Berdasarkan kacamata saya saat itu, saya meyakini bahwa dia nih gitu. Tapi saya tidak melihat dari segi forensik dan lain-lain. Yang saya lihat dari segi gambar, dari segi perilaku dan lain-lain gitu dok. Tapi kan sekarang dokter tetap dengan keyakinan yang bahwa tidak ada sianida di dalam situ. Jadi kan kita semua punya prediksi-prediksi lain nih dok gitu loh. Nah ini gimana supaya ke depan nih dok, dari dokter sendiri gitu, supaya masyarakat juga tidak rancu dengan berita ini dok? Begini, itu kalau menurut saya sih gini. Betul, yang saya diajarkan juga adalah jangan suka masuk ke bidang yang bukan kewenangan kamu. Betul. Maka saya tidak pernah ngomong hal yang di luar itu. Kalau bilang apa dampaknya kasus ini, itu tugasnya pengacara untuk
ya barangkali melakukan upaya hukum atau apapun, saya tetap aja nggak akan ngomong ini salah apa enggak. Tapi yang saya ngomong faktanya kayak gini dari segi forensik adalah tidak ada keracunan cyanida. Udah begitu doang. Jadi buat saya tuh, tapi yang jelas kita ngomongin kasus ini buat apa? Buat orang belajar dari kasus supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Artinya apapun itu harus otopsi ya dok. Ya. Karena bisa dilihat semua dari situ ya, bukti dan lain-lain dok. Nah, artinya terjadi perdarahan lambung. Oke. Itu khas. Udah pasti akan kayak gitu ya dok ya. Dok, terima kasih loh dok udah datang ke podcast saya. Ini seru banget pembicaraannya ini dan semoga dokter selalu sehat biar masih bisa terus. Dokter sampai sekarang masih ini ya, masih ngajar. Masih di rumah sakit. Masih ya dok ya. Oke, makasih dok udah datang ke sini. Sehat-sehat selalu. Dan terima kasih udah nonton. Semoga kalian yang nonton bisa mendapat banyak pengetahuan tambahan dari konten kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.